Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik akan mempresentasikan mengenai konflik di lingkungan tempat tinggal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Acep Abdul Jabar dan teman kelompok saya yaitu Ajeng Marisa Putri, Mulyana, dan Putri Nur Aini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan disertai ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik adalah pertentangan atau pertikaian antar individu maupun kelompok sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Menurut Webster, istilah konflik dalam bahasa Latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tertentu. Contoh konflik lingkungan tempat tinggal yaitu: yang pertama, pencurian. Pencurian terjadi ketika seseorang ingin kaya dan banyak uang, namun tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu juga bisa terjadi karena lemahnya keamanan di lingkungan rumah, sehingga menyebabkan konflik sosial yang terjadi. Contoh hal kecil menuduh orang lain yang dicurigai. Solusinya, yang pertama, memasang CCTV di setiap sudut lingkungan rumah. Yang kedua, melakukan kegiatan ronda secara rutin. Yang ketiga, mendirikan pos kamling. Dan yang keempat, menghukum berat atau segera melaporkan pencurian ke kantor polisi. Yang kedua, sampah. Sampah menjadi konflik sosial di lingkungan tempat tinggal karena masyarakat yang kurang memperhatikan aturan sering membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan rumah. Tentu hal tersebut mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan, biasanya karena mereka malas membuang sampah pada tempatnya, atau bisa jadi tidak ada tempat pembuangan sampah di dekat lingkungan rumah. Solusinya, yang pertama, memperbanyak tempat pembuangan sampah. Yang kedua, menyediakan tong sampah di tiap-tiap rumah. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur ulang. Dan yang keempat, memberikan sanksi kepada orang atau masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan sehingga menjadi jera. Ketiga, kemacetan lalu lintas. Banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu juga banyaknya kendaraan pribadi yang ada di jalan sehingga menyebabkan kemacetan parah di jalan. Dan seringkali terjadi konflik sosial yang ada, yaitu meningkatnya emosional yang menyebabkan kegaduhan dan kebisingan. Solusinya, yang pertama, pengguna jalan mulai menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, sehingga sesama pengendara bisa secara bergantian menggunakan jalan tersebut. Yang kedua, perlu adanya sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat, agar kesadaran masyarakat mengenai lalu lintas terus meningkat. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.